Pas sampai di kampung, ya mau pulang di kampung, moro-moro kudu runtul. Selamat malam para penonton, para pemirsa Lento Channel. Pada malam hari ini kita ngobrol ngomis alias ngobrol mistis. Baik, pada malam hari ini kami akan mendatangkan bintang tamu atau narasumber. Pasti kalian sudah menunggu-nunggu ya. Iya. Kita datangkan langsung, ini narasumber Mas Adnan. Monggo Mas Adnan. Gimana Mas Adnan? Alhamdulillah. Baik kabarnya? Mas. Alhamdulillah baik. Kali ini kita ngobrol dengan Mas Adnan. Pada pertemuan yang kemarin kita ngobrol di Ngusak Ngasik Lento Channel. Tetapi pada malam hari ini kita ngobrol di Ngomis alias Ngobrol Mistis. Baik, Mas Anan, pada malam hari ini ingin cerita apa, monggo? Ya, saya mau menceritakan Pengalaman saya yang dulu, Mas. Yang dulu. Iya. Pada waktu SMP itu, Mas ya. Wah, pada waktu SMP dulu kan masih ada dunia lain. Ya. Masih ada film dunia lain. Waktu itu saya jam 12 malam Jumat. Saya masih menonton dunia lain, Mas. Tiba-tiba ada orang menangis, Mas. Orang menangis. Itu bukan orang laki-laki, tapi orang perempuan. Saya shock, kaget, Mas. Duh. Suara apa itu? Saya keluar ke rumah. Saya cari, nggak ada, Mas, itu, Mas. Nggak ada sama sekali orang itu. Saya cari sampai ke rumah bapak saya. Itu kan lahannya luas ya. Saya cari, nggak ada, Mas, itu, Mas. Merinding nggak, Mas? Merinding, merinding, Mas. Saya tadi kan ngelus-ngelus Ya, tangan ini. malam Jumat juga, Ya, Mas. kalau apa-apa udah merinding. Ya, tadi masih sampai itu ya. Iya. Saya cari, masih nangis, Mas. Saya belum ketemu. Saya meniatkan dari dalam hati, Mas ya. Saya bilang, Mbak, nek meh nangis, ampunten mriki. Masih aja, Mas, nangis di situ. Saya bilang terus, Mbak, nek meh nangis, ampunten mriki. Menawi tasik nangis, kula ajeng mendhet wudhu, Mbak. Kula mlebet, Mas. Mlebet mendhet banyu wudhu. Medal tasik nangis, Mas. Tak parani malih, innalillahi. Ternyata di mana, Mas? Di pohon belimbing, Mas. Kakinya masih gaungan seperti ini. Gaungan. Nggih. Maaf ini saya potong ya, itu apa? Posisi pohon belimbingnya di letak mananya rumah itu? Kan sini rumah, ini lahan, ini tetangga. Ini ya. Ini serius, bukan bohongan. Saya lihat masih gaungan seperti ini, tapi saya tidak lihat raut mukanya seperti apa, saya nggak melihat. Itu, Mas. tiba-tiba kamera tidak fokus. Waduh, itu anginnya juga ini. Berarti ceritanya ini mendalam ini. Yang mendengarkan bukan dari kita ini. Nggak apa-apa, ya. Lanjut. Ini mohon maaf ya. Ya. Mohon maaf ya yang penunggu sini. Ya. Tuh. Ya itu, Mas. Lihat di situ masih itu. Saya bilang juga, Mbak, saya di sini masih udah wudhu. Tolong kula mboten ganggu, kula mboten pripun. Ngilang, Mbak, utawa aja ganggu malih, aku matur nuwun. Cek ngilang, Mas. Aku alhamdulillah ya Allah. Itu kejadian yang pertama, Mas. Pertama kali lihat itu. Nggih, pertama kali lihat. Yang kedua, Mas. Waktu itu kan berarti malam Kamis ya, mau hari Kamis. Kamis dini hari. Saya itu mau puasa, Mas, mau puasa sunnah. Masih buat sarimi di belakang. Itu suaranya ciri khas, Mas. Sama laki yang kayak kemarin apa? Iya, perempuan, ciri khas perempuan. Saya nggak mau nyebut nama, Mas. Kalau nyebut nama saya takut. Karena ini nggak disebut aja udah kayak auranya iya negatif ini. Nah, itu suaranya itu ciri khas, tahu kan? Ciri khasnya seperti apa? Kalau tadi kan
menangis itu kan kayak menjerit gitu ya. kalau enggak menangis itu seperti orang perempuan menangis itu loh. Ya. Tapi kan kalau kita dengar dengar menangis itu kan seperti orang ya. Ya. Kalau dengar ciri khasnya pasti kita tahu kan. Paham, Wah, paham. ciri khasnya itu gitu. Paham. Ya, dengar ciri khasnya. Saya waktu itu Mas masih motong cabai. Tiba-tiba ketawa itu Mas. Waduh, saya gemetaran sama sekali. Sama gemetaran. Kalau nggak percaya Mas ya bisa tanya keluarga Mas. Gemetaran, ya Allah, nggak bisa gerak Mas. Aku gemboran, bapak, kayak gitu Mas. Orang tua saya bangun, ono apa sih? Ono apa? Kayak turu nggak kayak buri ono apa kayak. Di situ Mas, masih ada suara Mas. Bapak iku matur, apal ayat kursi pura. Jujur Mas, waktu itu saya emang apal ayat kursi. Tapi dalam keadaan genting, keadaan seperti itu sama sekali mau ngucapin itu Sulit ada. susah Mas. Saya bilang Allahu la ilaha illallah. Kayak gitu Mas. Ya Allah, gemetaran sambil saya Mas, pegangan HP mutar ayat suci Al-Quran itu. Saya menirukan, masih saja suara nangis, masih saja. Bukan nangis, suara ketawa itu masih saja, masih terus. Tiba-tiba menghilang sendiri Mas. Aku ya Allah Gusti Allah, kenapa aku kayak gini? Itu jangka waktunya lama apa pendeknya? Itu sekitar dari yang menangis ya itu lama, agak lama, sekitar bulan itu, antara 3 bulanan ya itu. Tapi duluan yang menangis itu ya. Nah itu Bapak jenengan krungu mirengke napa mboten? Tidak dengar Mas itu Mas. Berarti sing krungu Yang dengar cuma saya. Iya itu. Ya Allah Gusti Allah. Ya bukan dari rumah saya mistis ya. Emang saya tanya yang dulu di situ. Ternyata di situ tuh yang di pohon itu emang dulunya emang seperti itu. Udah ada penuh. Iya. Apalagi waktu itu emang di pohon belimbing itu ya. Dulunya itu dibangun anak-anak muda rumah pohon. Niat bangun rumah pohon tapi tidak dihuni. Emang dibuat anak-anak muda itu tapi nggak dipakai Mas. Iya, saya ya Allah. Kenapa nggak bisa orang tinggu aja? Makanya kan makhluk itu kan datang kayak mana aku digawe ke omah. Seneng kayak gitu loh. Lah yang di belakang juga itu emang ternyata tempatnya juga Mas. Kayak gitu Mas. Itu yang saya melihat seperti itu. Itu di zaman SMP Mas ya. Masih ada cerita dunia lain. Nah, pada bulan puasa juga Mas ya. Kan itu kan sesudah puasa itu. Kalau puasa baru 1 tahunnya. Itu saya dan rombongan teman-teman. Itu biasa lah kalau bulan puasa ya. Jalan-jalan. Ya, jalan-jalan kayak gitu malam-malam mau tong-tong le atau apa gitu persiapan. Di tetangga desa Mas. Ini desa saya, berarti ke utaranya Mas. Saya pas di situ Mas ya masuk gang, ada rumah tingkat Mas. Saya dari jauh itu udah lihat. Itu keluar dari rumah itu enggak buka pintu. Maksudnya tembus kayak gitu. Tahu bentuknya Mas? Gimana tuh? Anak kecil. Iya, ini belum belum banyak yang tahu ini. Anak kecil cuma pakai sempak. Saya nggak sebut merek ya. Iya itu. Nah, itu keluar dari itu. Tahu keluar itu ngapain? Nggak tahu ngapain emang. Nggak ngeledo saya, walaupun saya mulai itu nggak ngeledo. Tapi mainan air. Itu. Nah, di tingkat itu kan ada mainan air, ada bunga-bunganya. Itu mainan air, saya lihat dari jauh. Sampai saya bilang teman saya, kan saya di belakang waktu itu, barisan saya di belakang. Bilang teman saya, Mas, lihat atas, ada bunga bagus. Saya nggak bilang ada ini. Mas, ada bunga bagus. Teman saya bilang, gue biasa tau,
kembangnya biasa tok, bunganya biasa tok. Ora Mas, temenan yakin kembangnya apik nemen. Yakin Mas. Berarti aku berpikir kan kayak gini, oh berarti dia nggak lihat. Kayak gitu Mas ya. Nah, pada saat di bawah rumah itu kita diciprati Mas. Saya yang di belakang lari duluan, kayak gitu Mas. Saking takutnya sih Mas. Oh berarti dia lihat ya gitu. Maksudnya dia lihat aja, yang atas itu lihat. Saya bayang teman-teman pada ikut lari, asalnya diciprati kan. Saya di situ apa teman-teman pada bilang Zar ono apa. Saya nggak bilang sama sekali, masih lari. Saya cerita pas sampai di kampung. Tadi tahu mau sama tak jawel kayak Mas, ono kembang api kayak Mas. Aslinya ora ono kembang api Mas, tapi ono iki Mas. Tapi sampai ora weruh. Demi Allah Mas, aku weruh. Iki aku berani bilang seperti ini. Nggak tahu teman-teman masih ingat nggak itu? Masih ingat saya teman yang ajak ngomong itu, saya masih ingat. Dia nggak lihat sama sekali. Saya bilang ada ini keluar dari rumah masih mainan air. Berarti awakmu ngomong ana kembang api aslinya ono kuwi. Iya, aslinya ono kuwi. Itu kejadian, aslinya kejadian saya itu banyak Mas. Yakin Mas, itu masih di tingkat SMP. Iya, masih di sekolah SMP. Nah, singkat cerita pas saya SMA Mas ya, ada seorang guru saya itu lulusan dari pondok Jawa Timur. Namanya itu pondok itu dikenal ya. Guru saya udah almarhum sih ya. Semoga beliau tenang di sana ya. Amin. Nggih. Itu lulusan dari Lirboy Mas. Beliau membangun tempat ngaji lah, namanya seperti padepokan kayak gitu. Dulu beliau bilangnya pondok tapi diganti padepokan. Nah, saya dulu itu ikut ngaji di sana Mas. Di rumahnya ikut ngaji seperti Sulamul Taufik dan lain-lain Mas. Nah, sampai bangun padepokan itu saya yang dipegangi amanah Mas. Dipegangi amanah dan lain-lain. Nggak singkat waktu saya ditawarin sama guru saya itu yang udah meninggal. Mas Nizar, purun boten tak buka ke mata batin nih. Kulo nggih jawab nggih. Kulo nggih kepingin Pak Yai. Lah tapi pripun? Tapi namun tak buka ora tak balik meneh yo. Waduh nek kados niku kula mboten purun lah. Sing diwangsulke malih mawon kadang cok isik ketok kan kuwi nggih kados niku Mas. Yakin Mas. Lah nggih manglih kula napa kula mboten purun tapi kula diparing ijazah Mas. Ini kita sebarke ijazah niku waktu niku sholawat Tibil Qulub niku tahun 2000 saya lulus itu 2012 itu belum maksudnya sholawat Tibil Qulub udah ada ya, tapi belum setenar ini, belum seviral itu ya. Sholawat Tibil Qulub itu kan viral itu pas COVID ya. Berarti tahun 2020 1920 ya. Nah 2012 saya udah dikasih itu Mas. Yang saya dikasih itu banyak Mas. Ada sholawat Nur Nubuwah tapi saya tidak hafal. Saya itu baca setiap habis sholat maghrib karena pesan beliau itu baca setiap habis sholat maghrib. Berapa kali itu? Itu saya baca 7 kali karena pesan beliau 7 kali. Nah 7 kali semua Mas itu yang dipesan saya itu sholawat Tibil Qulub, sholawat Nur Nubuwah, yang satunya sholawat Fatih. Ya itu Mas saya baca habis itu terus. Ya Allah Mas, 3 harinya Mas ya, 3 hari saya baca itu habis maghrib ya. Saya tidur malamnya, saya ini kalau ini ngimpinya, kalau tadi itu agak aura ke sana ya, kalau ini agak aura positif biar aura yang negatif hilang Mas. Itu saya bermimpi Mas seperti ini, terus terang Mas nggak bohong, seperti posisinya saya itu seperti di awan lah, keadaan itu di awan. Nah di awan itu saya nggak sendirian Mas, ditemenin berarti? Saya nggak sendirian tapi ditemenin sama Pak Yai ini kulo niku. Nah ditemenin Pak Yai kulo ternyata kepanggih
tiang mas yang sepuh niku ngageme udeng-udeng napa niki putih, surbanan putih, sarung putih, pakaian putih semua. Dan jenggotnya udah putih. Nah, beliau tiang sepuh niku nggih matur. Ndung niku matur kados niki kalih Pak Yai kula. Ndung, aku titip cah iki ndung. Kados niku. Lah kula nggih kaget nggih. Kaget kok titip kados niki kok. Mimpi sampai di situ, Mas. Saya pas ngaji tanya sama Pak Yai kula. Pak Yai amit sewu. Kula tolong dinten niki kan diparing 3 hari yang lalu diparing Pak Yai niki kula nggih tak waos baca salat maghrib. Kula kok mimpi kados niki Pak Yai. Ciri-cirine kados niki. Niku sinten Pak Yai? Kuwi ya gurune kula nang pondok Mas. Tapi pun meninggal. Nggih Pak Yai, tapi niku nggih kok mature kados niku. Ndung niku nyawil nyenengan, ndung titip lari niki kados niku. Nah, dari situ beliau ngasih kepercayaan banyak banget. Seperti saya ingin apa itu didoakan beliau kayak gitu loh. Banyak Mas keinginan saya waktu itu, banyak pas ikut ngaji, dan saya pernah mukim di sana itu 2 tahun. Mukim di Padepokannya itu. Jadi kalau saya berangkat ke sekolah itu bonceng beliau kayak gitu Mas. Nah, bonceng beliau itu pas 2 tahun ya. Saya di sana dikasih amanah, dikasih apa kayak gitu. Pernah disuruh pegangin sana kunci dan lain-lain, yang urus saya gitu. Saya pas dikasih doa banyak. Yang anggap saya ini dikabulkan ya. Itu juga doa orang tua juga ya. Itu dulu kan saya belum ngajar ngaji nggih. Belum itu Mas. Belum ngajar ngaji. Saya punya niatan nggih Pak, kula pengen ngajar ngaji niku lulus SMA kados niku. Alhamdulillah lulus SMA ngaji. Sampai di situ banyak Mas keinginan saya Mas. Yang alhamdulillah udah terlampaui. Saya juga di situ ingin kuliah setinggi-tingginya seperti S2. Alhamdulillah sampai S2 orang tua mendukung juga. Dan bahkan yang lebih itu Mas ya, pengen punya rumah sendiri. Ya emang ini kalau rumah ini kalau rumah udah dibuatin orang tua sih ya, tapi nggak tahu untuk nantinya bagaimana. Waduh Mas, itu Mas. Nah itu yang yang positif ya. Kembali lagi yang yang mistis ya, karena itu udah reda juga kan. Nah, yang mistis ada lagi Mas. Saya pernah dengar dari Pak D saya waktu itu bilang, "Syar, Pak Ustadz iki diweruhi nang kuburan Krojongan." Diweruhi apa Pak D? Diweruhi wong, wah ini remuk. Oh piye? Kok Mas? Aku ke ora nantang ora apa Mas, nek krungu halal kowe kaya aku ke penasaran, kepo Mas. Penasaran, kepo. Nah, waktu kuwi aku diceritain ulan poso. Lah kaya bapakku kan duwe usaha mikirnya. Nek ulan poso ki ngawene bengi Mas. Mulai ke jam 2. Kadang nek kula urung teko kuwi tak parani. Lah kuwi omahe daerah yang lewati kuburan kuwi. Aku lewatan Mas. Tak linguk oke. Ya kurang nantang ya. Bahkan yang kuburan assalamualaikum ya ahli kubur ya. Ahlul jannah aku matur kowe. Aman. Tapi sampai ke utaranya pas di belokan. Ya. Pas di belokan itu ada tumpuan ban. Itu tingginya segini Mas. Segini itu ban toko ya itu. Ya. Itu tingginya segini. Pas saya belok tiba-tiba ban itu melinding ke arah timur. Kan ini ban di barat pas belokan. Melinding ke arah timur. Saya langsung berhenti Mas, nilii bane tak longo. Sumpah Mas, ora ono apa-apa. Aku ya gumun ya, blindingnya kok diglinding kayak kan. Kayak wong dolanan kae. Kayak wong dolanan, ora ono apa-apa Mas. Tak cilik
ora ono apa-apa. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Allah, aku nganti mikir mas, aku emang apa ya, cuma pernah dilihatin sekali lah, itu yang pas nangis itu. Ya Allah, ojo nganti ditelak kemana, ojo nganti ditelak kemana, kayak gitu mas. Aku bukan batin, ya Allah, ya Allah, ya emang kurang nantang. Tak lanjutin perjalanan mas, tak lanjut perjalanan. Pas sampai di kampung, ya mau pulang di kampung, moro-moro pedono seruntul. Bayangan apa? Itu di pertolongan kampung mas, bayangan seruntul. Cek, ya Allah Gusti Allah. Kene kaya aku mikirnya, apa aku dindili apa piye? Kok kuwi mas, tak pikir mas, kok nganti kok kene, kok nganti kok kene. Ya Allah, yakin mas, itu mas cerita yang pas zaman SMA. Nah zaman SMA seperti itu, dan saya juga sering menggunakan firasat mas ya. Kalau tak bawa sering tak firasat, tapi Allah alam emang benar-benar terjadi sih kayak gitu. Teman-teman saya sering tak bilangin jangan kayak gini nanti, dia itu susah, akhirnya terjadi. Dia bilang aku gelau dan lain-lain. Langsung ke cerita yang belum lama, 1 tahun lalu, tepatnya di bulan Juli ya, itu kan calon saya kan lulus, karena saya bantu penulisan itunya, penulisan skripsinya saya bantu, itu lulus. Dan dia ngasih hadiah itu liburan mas, ngasih hadiah liburan, ngajak liburan di Dieng. Dan dia juga ingin merasakan apa itu, kalau matahari terbit pagi hari itu namanya apa? Sunrise. Ya, dia mau ngerasain sunrise dari Sikunir. Aku bilang, lah mau berangkat jam berapa Dik? Kayak gitu. Nah kalau sekiranya sampai sana untuk merasakan sunrise, berangkat jam berapa mas? Kalau bisa sih sebelum subuh, saya parani gimana kayak gitu loh. Dia bilangnya oke. Kok merin? Dia bilangnya oke. Saya juga izin orang tuanya kan. Orang tuanya oke, orang tua saya juga oke. Yang penting hati-hati, nggak ngapa-ngapain kan. Itu mas, saya lewatnya di daerah Batang Gerlang ya, di desa Gerlang. Itu kan jalan rusak, posisi peteng. Nah itu kan tahun lalu. Tahun sebelumnya itu saya sama teman-teman sini berangkat jam 12 malam, tapi banyak orang pas lewatan. Tapi waktu itu habis sebelum subuh mas ya, kami berdua mas, kami itu berdua di perjalanan ya, posisi seperti itu berdua, nggak ada yang lain. Aku bilang sama dia, Dik, kalau selawatan nggih, selawatan dewe-dewe Bu. Oh ya selawatan dewe. Ya aku numpak terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kok terus mas, aku nganti kesel bos Pak ora oke. Pas mendek nang Gerlang kuwi kan isine alas-alas mas. Ngerasa ora penak mas. Ngerasa ora penak. Karang kuwi aku nggawa jajan juga. Aku matur, Dik, kan ngono sih maam, Dik, sampai aja dibuat sembarangan. Aku ngerasa ora penak iki kowe. Ngerasa ora penak oke. Dan nang kono juga ono sing manggil. Weh, ora samono oke. Kok kuwi mas? Itu apa namanya, suara pria itu. Suara pria. Tapi nggak ada wujudnya. Nggak ada wujudnya di daerah situ. Ini bener mas, saya nggak bohong. Pas saya kan nggak berani cerita sama dia. Dia bilang ada apa mas? Nggak ada apa-apa. Ya kita selawatan baik, masih lanjutin selawatan kayak gitu. Lepas adzan subuh itu kami masih di Gerlang ya, tapi Gerlangnya yang udah pemukiman, bukan yang alas. Ya itu. Ya udah nggak hutan itu, masih udah di pemukiman. Nah udah di pemukiman itu kami sholat karena udah adzan subuh. Ya adzan subuh saya sholat di sana. Saya belum ceritain karena posisi sana habis subuh juga masih petang itu. Sholat di sana, langsung lanjut perjalanan habis subuh. Jalan itu masih petang, jadi sampai masih petang. Nah sampai di Sikunir itu jam berapa itu, 5:30 atau jam 6 itu nggak tahu,
karena saya banyak berhentinya juga dan hati-hati juga kan, karena itu saya kan bareng anak perempuan kayak gitu loh, hati-hati. Nah pagi hari pas itu saya ceritain, dia tanya, tadi itu ada apa mas? Tadi itu dek ya, ada yang manggil, weh ojo mbrono. Oh ya, kita itu kayak dilarang. Ya saya takut kan, karena dilarang seperti itu kayak firasat mas ya. Kayak gitu. Lah kamu dengar nggak? Ya aku dengar mas, tapi juga ada yang manggil kayak gitu. Sama suaranya sama. Iya laki-laki kayak gitu, tapi suaranya seperti itu enggak, ya manggil weh kayak gitu. Saya dengarnya mas kayak gitu, dia bilangnya seperti itu, saya dengarnya weh kayak gitu. Laki-laki, iya laki-laki. Wede aku suara pak mono meneh aku matur aku. Ya mas aku udah suara pak mono meneh jalan juga kan modern nih mas. Oh gue modern nih mas di situ. Itu yang 1 tahun lalu, belum lama juga, itu masih minggu, maksudnya masih 1 minggu yang lalu ya. Saya itu di rumah sendirian kan ya, kadang ingin ngobrol sama temen, keluar dekat rumah kan, yang utara rumah saya itu kan rame. Nah saya iseng-iseng main ke situ main ke situ. Nah kok ada yang ngobrol bareng-bareng di Bruk dekat itu Bos Sambleng situ ya. Pas tikungan itu. Iya pas tikungan, ngobrol-ngobrol di situ. Ada 4 orang yang saya ngobrol itu, dia juga seperti punya kalau saya lihat itu punya kelebihan aura-aura, tahu aura-aura mistis atau aura negatif. Saya ngobrol sama dia, yang duanya itu duduk di emperan sambil rokokan sama ngopi kayak angkringan itu loh. Berarti santai, duduk santai. Iya. Tiba-tiba itu mas ya, masih ngobrol panjang lebar, saya masih tanya, mas sama dulu punya pengalaman apa? Dia itu punya pengalaman katanya pernah tidur di kuburan mas. Iya, pernah tidur di kuburan itu. Saya kaget kan. Temenan pura mas, temenan share aku turun aku kuburan. Aku sama ngopo, aku rata cerita tapi malam hari turun aku kuburan. Iya mas, awan bek di turun aku kuburan bek uti sih. Besok diundang besok, kenal kan? Itu bisa saya itu rekomendasikan itu. Bisa dicoba ya. Nah itu mas, turun aku kuburan mengi coba dewe awan bae wis wedi sih. Mengi mas, ya Allah. Tak tekoni jare akeh mas, nanti diceritain sama dia aja mas ya. Nah masih tunggang seperti itu, tiba-tiba ada suara ketawa mas. Mas, ini bukan suara dari pemukiman warga situ, tidak. Emang suara itu kayak dari pohon atau sawah atau kuburan. Saya dengar sama orang itu. Berdua berarti dengar? Iya, tapi yang berdua yang duduk di emperan, saya tanya, mas, kurung suara apa? Tidak sama sekali mas. Saya di situ langsung innalillahi ya Allah. Opo mau berarti? Opo mau ya? Nah di situ mas, itu cerita yang baru saya mas. Mungkin itu aja mas ya. Nanti kalau ada lagi. Berarti itu cerita mistis saya. Mistis terakhir pengalaman. Iya. Nah saya rekomendasikan itu bisa dibawa itu nanti yang tidur di kuburan. Biasa, Lento Channel. Kuis. Tanyaan? Mas. Nah. Pertanyaan ini mas mau kan sama nulis cerita panjang lebar ikan di tarik pertanyaan lah, ben suasana ben reda, ben kondusif lah, netral kayak ngono. Ben netral mau wis negatif mas. Aku be angin be yakin mas. Itu apa namanya? Bulu kutu ya tuh berdiri ya tuh. Sekarang cerita aku ya mesti ono. Makanya aku rak wani tak sebut merek mas. Kaya wingi dodongan sebut merek aku ya asline wis ngrasa ora beres sebut merek iki. Kena disensor bae ben aman. Oke, langsung saja. Langsung saja pertanyaan untuk ngobrol mistik pada malam hari ini. Pertanyaan pertama Mas Nizar. Ya. Penampakan apa yang paling serem sampean roh? Pernah roh. Kalau paling serem kan tadi kan saya bilang. Saya lihat itu yang
di pohon belimbing sama yang di tingkat itu Wajahnya masih 2. Wajahnya Kalau yang di pohon belimbing itu nggak kelihatan karena itu rambutnya kan cuma seperti ini. Saya lihatnya agak dari sana. Kalau dia wajahnya seperti ini mungkin saya lihat. ya. Kalau dari postur dari muka atau apa, alhamdulillah tidak pernah. Semoga ya tidak jangan dilihatin ya. Semoga jangan dilihatin kayak gitu karena saya juga tidak menantang. Kalau menurut saya itu serem semua sih ya. Tapi saya cuma berani, yang paling serem itu kalau anak kecil yang di tangga itu, yang di tingkat itu Mas. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, kan tadi kan sampean kan cerita biasanya kan diurui kan jam-jam rolas munggah, jam rolas munggah. Lah kuwi pernah rak diurui jam rolas mengisor, dalam arti jam 10, jam 11, jam 9 pernah rak? wayah sore. Wayah sore. Wawan apa? Bisa kayak keramaian maksudnya. Kalau itu buat saya pribadi. Kalau buat saya pribadi, saya belum pernah alhamdulillah di jam-jam segitu. Tapi kalau untuk di dunia seperti ini, emang maksudnya emang ada di keluar jam-jam seperti itu, dia itu ada. Oh ya saya lupa. Belum, ya itu sudah lama ya. Saya itu adik saya Mas, nenggok saudara. Masih bal-balan di dalam ruang tamu, tiba-tiba kok bola itu ke ruang tamu, termasuk dia adik sepupu saya. Udah adik sepupu saya ambil bola, langsung kaget Mas, nangis. Ternyata di situ ada Mas. Ada. Saya membacakan ayat kursi di situ, emang baunya amis banget. Itu baunya amis banget. Lah itu kan habis maghrib itu, berarti ada kan habis maghrib ya itu. Jadi nggak semua itu keluar di jam 12 kayak gitu Mas. Berarti waktu sore pun Iya. bisa keluar. Iya itu Mas. Ada cerita mistis lagi nggak Mas? Udah mungkin itu aja Mas. Nanti kalau ada waktu Mas. Ya, makasih Mas. Ya, sama-sama, Udah Mas. mampir di ngobrol mistis. Iya. Terima kasih. Lain kali itu yang tadi apa no? Yang tidur di kuburan bisa datangin di ngomis Iya, ini. nanti tak rekomendasikan ya, tak saya hubungi ya. Acara ngomis pada malam hari ini disupport oleh singkong keju ubi kayu miliknya Mas Raka. Baik, terima kasih. Dadah.